Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wijaya dengan NIM 23231040 dari Prodi Pendidikan IPA. Jadi di video kali ini saya akan membuat materi tentang konsep dasar kewirausahaan. Materi yang pertama di sini yaitu tentang konsep kewirausahaan. Sebelum memaparkan teori kewirausahaan, terlebih dahulu saya mengulas pengertian teori. Kita biasanya menggunakan teori menjelaskan sebuah fenomena. Fenomena yang dianggap akan jelas di sini adalah kehadiran entrepreneurship yang mempunyai kontribusi besar dalam pengembangan ekonomi. Teori tersebut terdiri dari konsep dan konstruk. Teori adalah sekumpulan konstruk atau konsep, definisi, dan proporsi yang saling berhubungan yang menunjukkan pandangan sistematis terhadap sebuah fenomena dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi fenomena. Mari kita lihat beberapa teori yang menjelaskan dan memprediksi fenomena mengenai kewirausahaan. Secara teoritis, perusahaan sebagai sebuah istilah teknologis di mana manajemen atau individu-individu hanya mengetahui biaya dan penerimaan perusahaan dan sekedar melakukan kalkulasi matematis untuk menentukan nilai optimal dari variabel keputusan seorang entrepreneur akan mengarahkan usahanya untuk mencapai potensi keuntungan, dan dengan demikian mereka mengetahui apa yang mungkin atau tidak mungkin mereka lakukan. Jadi artinya seorang entrepreneur itu harus selalu mengetahui pengetahuan atau informasi baru di mana orang banyak belum mengetahuinya. Dan pengetahuan atau informasi baru tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Bukankah dengan inovasi juga kita bisa mendapatkan pengetahuan, informasi, bahkan teknologi baru? Bagaimana demikian? Kierzerian entrepreneur memakai pandangannya human action dalam menganalisis peranan entrepreneurial, sama halnya dengan prinsip the man behind the gun, mengandung makna yang sama dengan knowing where to look knowledge. Dan dengan memanfaatkan pengetahuan yang superior inilah seorang entrepreneur bisa menghasilkan keuntungan. Istilah kewirausahaan entrepreneur pertama kali diperkenalkan pada abad ke-18 oleh ekonom Prancis Richard Cantillon. Menurutnya, entrepreneur adalah agen who buys means of production at certain price in order to combine them. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ekonom Prancis lainnya yaitu Jean-Baptiste Say menambahkan definisi Cantillon dengan konsep entrepreneur sebagai pemimpin. Say mengatakan bahwa entrepreneur adalah yang membawa orang lain bersama-sama untuk membangun sebuah organ produktif. Nah, materi yang selanjutnya yaitu pengertian wirausahawan. Seorang wiraswasta harus memiliki kemampuan yang menunjang usahanya selain sikap mental yang baik. Namun bukan berarti kemampuan ini harus telah dimiliki sebelum memulai usahanya. Kemampuan tersebut harus menjadi dasar seseorang untuk menjadi wiraswasta. Untuk itu diperlukan proses pembelajaran dan mengasah kemampuannya
dalam praktek usaha, supaya semakin hari kemampuan tersebut semakin terasah dan terampil sehingga usahanya dapat berkembang dengan baik. Proses pembelajaran bagi seorang wira swasta tidak hanya belajar seperti di sekolah, tetapi seorang wira swasta harus dapat belajar sambil praktek atau learning by doing. Proses ini langsung terjun ke lapangan dengan cara mendengar, mengamati, bertanya, melakukan hal-hal baru, mencoba, dan sebagainya berkaitan dengan usaha yang dipelajari dan dikembangkan. Nilai kewirausahaan dalam organisasi bisnis. Entrepreneur dalam dunia bisnis telah banyak dijadikan pilihan bagi sebagian besar pelaku bisnis. Entrepreneur telah dianggap memiliki kemampuan untuk mandiri dan berhasil, dan bahkan memberikan peluang kerja bagi orang lain. Dengan berentrepreneur tidak saja memungkinkan orang dapat melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, namun di samping itu juga berentrepreneur akan mendapatkan kebebasan keuangan dan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan yang mereka sukai bersama teman-teman dan keluarganya. Memang dimulai bisnis tidak semudah yang dibayangkan. Tak sedikit orang yang tidak kunjung melangkah karena begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab, bahkan keraguan, sehingga membuat banyak orang menghabiskan waktu untuk merenung tanpa melakukan apa-apa. Banyak pula orang yang tidak segera memulai bisnis meski sudah menjadi pengusaha karena selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan, takut gagal, dan hanya membayangkan kemudahan saja. Sebenarnya di dalam dunia bisnis, kesuksesan dan kegagalan adalah hal yang sudah lumrah. Masalahnya, apakah sanggup mengatasi kegagalan untuk bangkit kembali mengejar keberhasilan? Itulah sebetulnya tantangan para entrepreneur dalam dunia bisnis.